Sementara itu, Saudara, penuhi undangan penyidik PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo sebagai terlapor. Rektor UNU Gorontalo dicecar hingga lebih dari 20 pertanyaan selama 6 jam. Dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo hingga kini masih terus dalam pemeriksaan kepolisian Polda Gorontalo. Sebelumnya, Rektor UNU Gorontalo resmi dilaporkan oleh pegawai dan staf rektorat karena diduga telah melakukan pelecehan seksual. Kabid Humas Polda Gorontalo mengatakan hingga kini penyidik unit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo telah memeriksa sebanyak 11 saksi yang juga diduga menjadi korban. Pada Kamis 2 Mei 2024, Rektor Universitas NU Gorontalo terlihat mendatangi unit PPA Direktorat Reserse Kriminal Polda Gorontalo. Kedatangan Rektor UNU Gorontalo diketahui untuk memberikan keterangan dan klarifikasi sebagai pihak terlapor. Kabid Humas Polda Gorontalo pun mengatakan akan segera melakukan gelar perkara ketika seluruh pihak terkait telah selesai dilakukan pemeriksaan. Untuk proses pemeriksaan sekarang sudah berlangsung. Dari hasil laporan yang kemarin sudah diterima, kemudian dari pihak Ditkrim Polda Gorontalo juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk dari pelapor. Nanti perkembangan hasil dari pemeriksaan tersebut kita akan update kembali bagaimanakah akan dilakukan gelar, termasuk gelar perkaranya. Nanti kita akan informasikan kembali. Untuk saksi sampai saat ini sudah 11 orang yang diperiksa, dilakukan pemeriksaan. Termasuk kemarin minggu ini juga sudah dilakukan untuk asesmen psikologinya. Karena memang ada beberapa saksi yang masih terindikasi trauma. Nah, ini yang didalami lagi oleh penyidik untuk mengembangkan atau mendalami hasil dari pemeriksaan saksi tersebut seperti itu. Sementara itu, kuasa hukum terlapor mengatakan Rektor UNU Gorontalo menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 6 jam. Selama pemeriksaan, Rektor terlapor dicecar hingga lebih dari 20 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari biodata hingga klarifikasi kronologi kejadian. Kuasa hukum terlapor juga menyampaikan selama pemeriksaan, terlapor turut memberikan bantahan dan penjelasan terhadap laporan yang dilayangkan oleh para korban. Aduan-aduan yang diajukan oleh para pelapor ini semuanya pada dasarnya dibantah oleh klien kita. Peristiwa yang bisa dikatakan ini ya seperti menjabat tangan, dan ya kami melihat itu hal yang biasa. Dan itu dijawab oleh klien kita bahwa niatnya, kan ini perkara pidana itu melihat menstreannya, niatnya. Ada cerita sebelum memegang pundak tadi. Jadi ada seperti rapat-rapat yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dan itu di ruang rapat terbuka. Tujuan tadi klien kita menepuk pundak dari si pelapor ini untuk memberikan motivasi supaya ini kan orang rapat nih, kerja yang begitu banyak. Jadi sebagai seorang pimpinan memberikan semangat kepada bawahannya ya dengan cara tadi menepuk pundak. Usai menjalani pemeriksaan sebagai pihak terlapor, kuasa hukum terlapor pun menghargai dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak penyidik Polda Gorontalo. Kuasa hukum berharap penyidik dapat benar-benar mempertimbangkan keterangan dari semua pihak yang telah diperiksa. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo.